Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Emas bersama gua Willy. Nah, di video kali ini Halo Emas berkolaborasi dengan KPR Academy. Jadi, topik video kali ini adalah tenor KPR yang lebih cepat apakah lebih baik? Nah, sebelumnya kita juga udah bikin video di YouTube channelnya KPR Academy. Itu tentang investasi dulu atau KPR dulu. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik linknya di sini ya. Nanti linknya juga akan gue kasih di deskripsi. Nah, sekarang gue akan kenalin kalian Kak Oki dari KPR Academy. Halo Kak Oki, apa kabar? Halo, kabar baik dong tentunya. Nah, terima kasih banget nih Kak Oki ya, udah sempetin waktu mau collab bareng Halo Emas. Ya, thank you juga untuk undangannya ya. Oke. Nah, aku mau nanya-nanya dikit boleh nih Kak ya? Boleh dong. Nah, Kak Oki ini mungkin mau jelasin dulu channel KPR Academy itu apa? Oke, mungkin saya cerita sedikit ya. Channel KPR Academy di YouTube itu isinya berbagai macam informasi dan tips and trick terkait dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Jadi di channel tersebut teman-teman bisa dapetin tuh informasi yang seharusnya KPR itu seperti apa sih yang praktek umumnya, ataupun juga kondisi transaksi properti. Begitu ceritanya. Oke. Jadi KPR expert lah ya, ahlinya dalam bidang KPR. Seluk-beluknya mungkin Kak Oki udah tahu semua nih. Jadi mari kita gali dikit-dikit ya. Oke, Kak Oki, jadi ini ada pertanyaan nih. Kan topiknya kan tentang apakah tenor KPR yang lebih pendek itu lebih baik. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dulu dari dulu kayak mungkin dari apa kelebihan dari tenor KPR yang lebih pendek. Oke. Kalau bicara kelebihan dari tenor KPR yang lebih pendek, kita sebagai konsumen kita pasti tentunya lebih cepat lunas, dan yang kedua kita hanya membayar bunga yang lebih sedikit ke bank karena kan kita ngambil jangka waktunya lebih pendek. Jadi cuma selama jangka waktu yang pendek tersebut lah kita akan membayar bunga ke pihak bank. Betul. Jadi karena memang lebih pendek jangka waktunya, pasti otomatis bunga yang dibayar juga lebih kecil ya Kak ya? Iya, ya kan sesuai pemakaian ya. Selama kita masih ngutang ya mesti bayar bunga gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita balikin nih ke yang lebih panjang, nah itu kalau menurut Kak Oki kelebihannya apa sih Kak? Nah, ini sebenarnya yang perlu teman-teman tahu lebih banyak nih, karena tenor lebih panjang ini walaupun kesannya nih kita akan lebih boros nih, kita akan bayar bunga lebih banyak, tapi sebenarnya banyak keunggulannya juga. Yang pertama adalah angsurannya itu lebih ringan, sehingga kita punya ruang untuk bisa lakukan investasi ataupun untuk lakukan akrobatik finansial gitu loh istilahnya. Jadi kalau misalnya kita ngambil nih jangka waktunya misalnya 10 tahun, kita misalnya punya gaji 10 juta gitu. Kita kalau 10 tahun kita mesti ngangsurnya misalnya 3 juta. Tapi kalau misalnya kita ngambilnya 20 tahun, itu misalnya kita cukup ngangsurnya 2 juta. Nah, itu kan berarti sebenarnya kita ada menghemat 1 juta untuk ini kita coba lakukan investasi dengan si selisih angsuran tersebut. Jadi jangan serta-merta gara-gara ngambil KPR jangka waktunya panjang, oh cicilan cuma 2 juta, oh ya udah yang lainnya sisanya buat happy-happy. Ya jangan gitu juga. Gitu. Yang konsumtif gitulah ya Kak ya. Tapi tetap mesti anggap, wah ini saya memang mampunya mengangsur sekian. Oke, sekian saya bayar ke bank, sekian saya coba investasikan. Seperti itu. Nah, kondisi lainnya nih, dengan kondisi angsuran yang lebih ringan itu, ini kemungkinan kita dapat persetujuan KPR-nya jauh lebih besar dibanding kalau kita maksain. Iya, karena kan gini, analis bank pada saat dia menghitung nih nyanggup nggak sih bakal bayar cicilan sekian-sekian. Nah, itu dia bener-bener sampai ngebayangin juga, nih orang makannya apa setiap hari, punya anak berapa, biaya hidupnya berapa, biaya sekolahnya bagaimana gitu. Nah, sanggup nggak nih dengan angsuran segini? Nah, kalau kita yang otomatis milih
dari depan angsurannya yang biar lebih kecil dengan mengambil jangka waktu yang lebih panjang, ya otomatis beban itu ya agak lebih ringan nih di sisi analis. Karena analis kan benar-benar coba ngebayangin, ini dalam sebulan dia income 10 juta. Dia mau ngangsur 3 juta, tapi biaya hidup dia ini. Wah, mentok nih, nggak ada sisa. Tapi kalau dia ngangsurnya cuma 2 juta, oh masih ada sisa 1 juta. Oh, dia akan lebih mudah ngasih rekomendasi lah gitu. Gitu. Betul. Jadi disesuaikan sama kemampuan bayarnya juga ya kayak. Jadi bank akan lebih seneng karena angsurannya lebih kecil tadi. Terus mungkin bank juga seneng karena dapat bunga yang lebih gede sih. Kalau iya, lebih aman, terus dapat penghasilannya lebih gede. Siapa yang nggak seneng? betul. Makanya lebih mudah di-approve ya. Terus kelebihan yang lain Kak, ada lagi Kak? Nah, ini ada lagi nih kelebihan yang lain yang mungkin agak nggak umum nih. Jadi seandainya nih teman-teman beli rumah atau propertinya ini di developer yang masih inden. Nah, inden ini masih dipesen nih, kita baru beli gambar. Nah, ini masih dibangun. Nah, seandainya nih misalnya kita ngambil KPR-nya misalnya cuma 3 tahun atau 5 tahun, kita memang sanggup lah segitu gitu. Nah, itu kalau misalnya kita lunas duluan sebelum misalnya nanti dari developernya selesai pecah sertifikat atau untuk serah terima bangunan dan lain-lain, dan kita misalnya kita udah lunas duluan dan ternyata misalnya amit-amit ada kejadian ini developernya entah agak bandel atau memang ada misadministrasi lah. Ini kalau kita ngurusin sendiri kan developer cuma ngelihatnya, oh ini satu orang yang komplain, oh ya sudahlah gitu. Beda kalau misalnya kita masih punya utang sama bank. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita masih punya utang sama bank, ya quote-unquote kan kita punya teman-teman lain juga nih yang utang, dan di satu sisi kita ada pihak lain yang berkepentingan, yaitu si bank itu yang punya stick yang lebih besar buat kalau developernya macam-macam digebuk pakai sama bank bisa gigit jari developernya gitu. Jadi istilahnya kalau kita komplainnya ngedorongnya lewat sisi bank, terus terang pasti lebih didengar sama si developer dibanding kita sebagai perorangan pribadi. Begitu. Oke, iya. Jadi selama kita masih kredit sama bank, kita masih punya backingan lah ya untuk ngadapin developer-developer yang mungkin nakal gitu ya Kak? Ya, entah nakal atau dia ada misadministrasi, akibatnya jadi proses pengurusan dokumen, pecah sertifikat dan lain-lainnya itu jadi berkepanjangan. Nah, itu kan istilahnya di dalamnya mereka sendiri, mereka udah kebakaran gitu, maksudnya, waduh mana duluan mesti yang beresin gitu, banyak yang komplain mungkin orang atau apa. Nah, kalau ada banyak yang komplain, tapi masih orang semua, ya quote-unquote kan itu orang ya. Tapi kalau udah sampai banknya ngangkat telepon, tolong dong ini diperhatiin ya, sertifikat kenapa nggak beres-beres ya, segala macam. Nah, ini bobotnya udah beda nih. Iya. Jadi pressure-nya lebih gede ya, benar. Betul. Terus ada kalau itu gimana Kak? Pilihan bunganya? Nah, kalau kita ngambil jangka waktu yang lebih panjang, pilihan bunganya juga lebih banyak. Karena begini, kalau kita misalnya ngambil jangka waktu, misalnya jangka waktunya pendek nih, cuma 5 tahun. Nah, itu kita nggak bisa ngambil bunga yang fix 5 tahun. Karena apa? Karena betul. Ya bank otomatis kan mau, ya dalam tanda petik ya ngambil untung juga lah gitu. Kalau cuma ngasih bunga fix pada saat promo, ya cuma bunga fixnya doang, habis itu dilunasin, itu ya mungkin bank berasa kayak habis manis sepah dibuang ya. Iya. Gitu. Jadi biasanya sih kalau mau ngambil yang fix 5 tahun, itu ada batasnya tuh. Oh, minimal ngambil jangka waktu 10 tahun gitu. Atau mau ngambil fix yang 3 tahun, minimal jangka waktunya 8 tahun. Betul. Gitu sih. Jadi memang dengan kita ngambil jangka waktu lebih panjang, ya kita nggak terlalu peduli lah untuk mau milih jangka waktu fix yang mana gitu. Karena ya pilihannya terbuka semua buat kita gitu loh. Begitu. Iya, pilihan bunga fixnya yang kecil itu terbuka ya. Karena kan bank kan ngeharusin kan semakin fixnya panjang, otomatis minimum tenornya juga panjang juga ya Kak ya? Betul.
Betul Oke, banget oke, itu. oke. Nah, kalau misalnya itu berapa sih Kak kira-kira bedanya bayar bunga kalau misalnya kita tenor 10 tahun nih, KPR 10 tahun atau 20 tahun? Apakah 2 kali lipat atau lebih mungkin? Nah ini saya suka banget sama pertanyaan kamu. Hmm. Nah ini pertanyaan yang sangat kritis gitu. Nah Oke. ini saya coba kasih ilustrasi sedikit ya. Maksudnya kalau kita ngambil jangka waktu 10 tahun dan 20 tahun dan dua-duanya sama-sama nih kita ngambil pinjaman misalnya 500 juta dan bunganya misalnya di 7%. Iya. Nah ini selama 5 tahun bunga 7% tersebut fixnya sama nih, bunga fixnya sama. Itu kalau kita ngambil jangka waktu 10 tahun, itu kita bayar bunga tuh sekitar 142 juta. Nah, tapi kalau kita ngambil jangka waktunya lebih panjang, kan otomatis pokok hutang kita turunnya lebih lambat ya, gitu. Nah, ini kita dalam waktu 5 tahun yang sama, itu kita bayar 164 juta. Jadi ada selisih lebih bayar sekitar 22 juta tuh. Nah, 22 juta mungkin angkanya kesannya kayak gede gitu. Tapi kalau coba dihitung lagi, kalau dibagi 60 bulan, itu cuma sekitar 370 ribuan. Itu. Atau 12 ribu sehari. Nah, Oke, itu kan selisihnya cuma segitu aja ya Kak ya? Iya, itu sih nggak gede-gede amat ya. Iya. Gitu. Nah, yang menarik di sini adalah beda angsurannya lumayan. Nah, kalau kita ngambil yang jangka waktu 10 tahun, angsurannya tuh sekitar 5,8 juta. Oke. Nah, kalau kita ngambil jangka waktu yang 20 tahun, yang lebih panjang, ini angsurannya jadi 3,9 juta. Atau selisihnya itu sekitar 1,9 juta per bulan. Jadi, dengan selisih 1,9 juta yang kita bisa nikmatin selama 60 bulan, yaitu 5 tahun, itu kita selisihnya bedanya cuma bayar bunga lebih banyak 370 ribuan per bulan gitu loh. Nah ini kan sebenarnya hitungannya kalau memang kita punya bisnis yang bisa menghasilkan return yang lebih baik ataupun investasi lainnya lah yang bisa menghasilkan lebih tinggi, ya ini lumayan banget sih sebenarnya ada kesempatan di sini gitu. Iya benar-benar. Jadi manfaatin 1,9 jutanya ini ya kayak buat lebih produktif lagi, tapi bukan buat konsumtif juga ya. Malah nanti KPR-nya lebih jatuhnya jadi lebih lama lunasnya. Tapi saya mau nambahin lagi sih Kak. Sebenarnya keuntungannya bukan cuma itu aja. Ini pandangan saya pribadi ya Kak ya. Kita anggap kalau kita cicil 20 tahun, kelihatannya kesannya mahal. Padahal di tahun ke-11 atau di tahun ke-16 mungkin itu kan tiap tahun kan ada inflasi ya. Nah, uang itu tuh nanti di tahun ke-11 dan di tahun ke-15 mungkin udah nggak sebesar di tahun ini. Jadi, untungnya di situ sih menurut saya. Kalau menurut Kakak gimana? Itu pendapat yang lebih expert lagi sih sebenarnya. Maaf ya, bener kan ini ya, saya juga. Soalnya saya yang biasanya kita bahas di channel, kita nggak bahas sampai bener-bener dalam banget sampai inflasi segala. Cuma kamu jeli banget ini Willy, luar biasa memang. Oke, thank you Kak. Tapi bener kan Kak, begitu kan ya pandangannya kita anggap mahal gitu, tapi padahal kan nanti uangnya itu udah nggak, ya mungkin income kita udah berapa gitu, udah menurun lah nilainya. Ya, itu benar banget. Tapi satu hal yang pasti ya, maksudnya jangan sampai kita terlena juga ngelihat, oh angsuran cuma 2 juta, misalnya income-nya kan awal kan 10 juta nih. 10 tahun kemudian misalnya income-nya udah 30 juta atau 50 juta gitu. Angsuran cuma 2 juta, 3 juta, udahlah biarin aja. Kita tetap nggak boleh seperti itu, karena balik lagi kan, pada saat kita bayar angsuran ke bank, sebenarnya kan ada komponen bunga. Nah, bunganya itu yang kita sebenarnya mesti concern. Kalau bunganya masuk bunga floating dan misalnya 11% atau 13% per tahun, ya kita harus sadar, kalau tadi Willy bilang ada inflasi juga di situ. Berarti kekayaan kita dirampok, ya dalam tanda petik ya, dirampok gitu, lebih gede lagi gitu. Jadi bukan cuma sebesar bunga yang kita bayarkan, tapi ditambah inflasi lagi, ya itu lumayan ya jadinya. Jadi nggak boleh terlena ngelihat cuma nominalnya, oh cuma segitu, biarin aja lah.
lunasin, mau lunas percepat, santai aja, nggak apa-apa, nggak gede, nggak berasa. Bukan di situ poinnya. Poinnya adalah hutang kita itu berbiaya berapa persen. Itu yang terpenting. Karena kan mesti dibandingin dengan idle money-nya kita. Betul. Boleh gaji 50 juta, tapi kalau semuanya ditaruh di tabungan, yang bunganya cuma 1% setahun, iya, mendingan langsung lunasin aja, kayak ambil KPR tenor lebih pendek kalau seperti itu kan. Betul banget gitu. Iya. Sebenarnya sih ini masalah how to make money-nya aja ya, kayak supaya bisa dapat gain yang lebih besar daripada bunga KPR itu. Betul banget. Betul banget. Iya. Nah, tadi kan kau ngomong nih, kita dirampas bank dan bunga KPR segala macam. Itu kan kerugian dari kita ambil KPR lah ya. Nah, gimana sih tips dari Kak Oki supaya kita bisa meminimalisir kerugian saat kita mengambil KPR? Tadi dirampoknya itu tanda petik ya. Iya. Jadi biar nggak nanti sangkan, wah nih orang KPR kami gimana nih? Anggapannya gitu lah ya. Iya, anggapannya lah. Gitu. Nah, gimana sih caranya kita meminimalisir supaya kita nggak, ya dalam tanda petik, rugi ya untuk pakai KPR. Nah, yang terpenting adalah kita mesti tahu cara pakainya yang benar gitu. Kalau kita nggak tahu cara pakainya yang benar, artinya adalah kita yang kemungkinan dipakai atau dimanfaatkan oleh si KPR tersebut. Nah, ini kan jangan sampai gitu. Nah, gimana sih cara pakainya? Nah, cara pakainya ini sebenarnya sederhana sih. Kalau mau dijelasin detail, ini jadi panjang penjelasannya. Tapi simpelnya seperti ini. Kalau untuk istilah-istilah bunga KPR ini kayak bunga efektif, bunga floating, bunga fix, bunga flat, itu pengertiannya by definition masih suka ketukar-tukar. Nah, itu adalah sebenarnya salah satu tanda kita belum benar-benar siap untuk memakai KPR gitu. Karena ya quote-unquote ya definisinya aja masih nggak pas, ya gimana kita mau tahu bahwa oh ini kita untung, oh ini kita rugi. Padahal itu dasar banget ya Kak, tentang bunga, definisi bunga itu ya. Betul. Cuma memang orang kan banyak yang ketukar-tukar tuh, bunga fix suka tukar sama bunga flat. Nah, padahal flat itu istilahnya adalah untuk perhitungan bunga berdasarkan plafon pinjaman di awal. Sedangkan kalau fix itu sesuai dengan jangka waktunya, berapa lama akan ditetapkan tetap bunganya. Jadi simple kayak begitu. Kadang ya kalau udah sampai dituangin ke dokumen hukum, terus udah sign akad, udah kejeret, kita kejiret deh, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Iya, benar-benar. Dan bahkan ada juga orang yang tiba-tiba kaget ya, misalnya fixnya 5 tahun, tiba-tiba masuk floating, kok angsurannya jadi segini, gitu. Itu banyak. Oh, itu banyak? Banyak. Soalnya kalau sejauh yang saya tahu, sejauh pengamatan saya juga ya, ini kalau marketing KPR ditanya, namanya marketing KPR ya, dia berkepentingan untuk menjual ya. Tapi balik lagi nih, nggak mau mendiskreditkan, mengesankan kayak ditipu sama marketing KPR. Tapi marketing KPR ini kalau ditanya, kebanyakan pas ditanya nih, nanti dari bunga fix ke floating naiknya berapa ya? Karena sebenarnya dia juga nggak benar-benar bisa tahu gambarannya, karena memang floatingnya kan masih di masa depan. Betul. Tapi di satu sisi dia berkepentingan untuk melakukan penjualan, jadilah kemungkinan dia menyampaikannya, dia bilang naiknya nggak seberapa kok, tenang aja. Oke. Jadi kesannya menghindari lah ya Kak. Betul, jadi mengurangi kekhawatiran orang. Karena kalau misalnya disebutin, misalnya kayak contoh sekarang nih, sekarang kan bunga fix banyak di kisaran 6-9%, sedangkan bunga floatingnya sendiri banyak di kisaran 11-14 gitu. Nah, kalau dikasih gambaran, oh sekarang bunga floatingnya bunga fixnya 6%, nanti floatingnya di 11 gitu. Naik 5%, orang kemungkinan banyak yang kaget. Wah, bisa segitu gede ya. Gitu. Nah, itu kan effort lagi, padahal ini udah hampir ditangkep. Nah, ini saya mesti nenangin lagi gitu, kebakarannya gitu, kepanikan dia. Gitu. Jadi karena dia, mungkin customer juga worry kali ya, kok gede amat, hampir 2 kali lipat gitu. Jadi dari 6 ke 11%. Betul.
karena kan kalau pandangan awam 6 ke 11% jadi 2 kali lipat. Kesannya angsurannya tadinya 2 juta jadi naik 4 juta gitu. Ya, padahal kan sebenarnya kalau dijelasin lagi pakai tabel angsuran nggak seperti itu gitu. Nggak dari 2 juta jadi 4 juta, tapi bisa jadi 2 juta hanya naik ke mungkin 2,5 juta atau 2,6 gitu. Tapi balik lagi ya, itu perlu extra mile dari si marketing KPR-nya sendiri. Which is ya sejauh yang saya pernah lakukan survei ya yang melakukan extra mile ini ya nggak terlalu banyak juga. Ya nggak bisa disalahin juga sih, mungkin karena di satu sisi mereka itu kan di Uber target ya. Jadi ya cukup manusiawi lah menurut saya kalau ya udah yang penting cepet nih biar bisa cepet closing. Dia nanya-nanya mulu, aduh abis itu tiba-tiba nggak jadi pindah bank berabe. Iya benar. Padahal sebenarnya sama aja ya, kisarannya akan naik juga di kisaran itu juga kan, Kak? Betul. Kemungkinan besar sih naiknya sih kisaran ya angka sekitar 5% sampai 6% lah. Bedanya antara fix sama floating sejauh yang saya tahu ya. Iya. Oke. Nah, tadi kita ngomongin angsuran nih, Kak. Sebenarnya kemampuan bayar setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang gajinya 10 juta, kemampuan bayarnya berapa, atau mungkin gajinya lebih besar dengan kemampuan bayar yang pasti lebih besar juga. Nah, kira-kira berapa sih cicilan yang ideal buat kalau dibandingin sama income bulanan? Oh, oke. Mungkin kalau di sini teman-teman mungkin yang pernah ketemu sama perencana keuangan atau pernah dengar seminar dari perencana keuangan segala macam, pasti cukup aware bahwa sepertiga gaji itu adalah kayak suatu rumusan yang eksak gitu loh. Tapi sebenarnya nggak seperti itu juga gitu. Mungkin untuk income yang masih sampai dengan 10 juta, mungkin sepertiga gaji itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga gitu. Tapi begitu income-nya misalnya naik nih, misalnya udah 20 juta, atau mungkin sampai udah gede banget nih, udah di sekitaran 50 juta. Nah ini sebenarnya dari pihak bank nggak mewajibkan lagi maksimal sepertiga gitu loh. Karena kalau dia tetap mewajibkan sepertiga, itu kan ya jadi kayak kaku banget gitu. Dan Betul. di satu sisi bisa kehilangan potensi bisnis gitu. Nah, padahal kan kalau kita berkaca nih, misalnya orang gaji 10 juta sama 50 juta nih, kita coba bandingin nih. Nah, yang gaji 10 juta mungkin biaya hidupnya 5 juta, mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, yang gaji 50 juta, mungkin nggak biaya hidupnya 5 juta atau 10 juta doang? Mungkin kan sebenarnya. Tapi kalau ditanya, mungkin nggak kalau sama kayak yang si 10 juta tuh, 50%-nya, 25 juta berarti? Iya. Ya mungkin juga gitu. Nah, Betul. Cuma balik lagi kan, justifikasinya seperti apa, kita harus benar-benar ngeliat orangnya. Itulah sebabnya analis bank pada saat terima, ini income berapa segala macam, nah dia coba mensimulasikan, nih mungkin possibility-nya seperti apa nih. Anaknya sekolah di mana segala macam. Nah, itu benar-benar dihitung banget dan wah, kira-kira segini. Berarti dia masih bisa nih. Misalnya masih bisa sampai 50%. Masih bisa ngangsur sampai 25 juta. Ya kenapa enggak gitu. Analis sih tetap melihatnya dengan situasi yang serealistis mungkin, dan ini memang si customer-nya nggak sampai ngap nafasnya gitu. Jadi ya kalau yang 50 juta ya bisa jadi dikasih bisa sampai 50% atau mungkin lebih gitu. Ya tergantung, balik lagi ini tergantung dari style banknya juga dan kebijakannya juga sih. Oke, karena jadi kalau bank nggak ada yang rumusan agresif, pasti ya, Kak ya? Nggak ada rumusan pasti buat nentuin berapa cicilan ideal dibandingin sama income bulanan. betul. Cuma balik lagi, kalau untuk jawaban singkatnya, idealnya kita langsung cut di sepertiga aja gitu, sepertiga deh gitu. Tapi kalau udah income-nya udah lebih dari 10 juta, sebenarnya possible aja, benar-benar sangat mungkin untuk bisa lebih dari itu. Tapi kembali lagi, kalau kita ngajuin ke satu bank, apakah ini nanti akan disetujui atau tidak? Nah, itu kembali lagi tergantung dari kebijakan bank tersebut. Which is ya kalau teman-teman nggak terlalu nggak terlalu aware tentang kebijakan yang bisa berbeda-beda seperti itu, ya teman-teman mungkin bisa coba ajukannya lewat KPR Academy. Oke, jualan deh. Bisa juga, Kak? Bisa juga ajuin KPR lewat KPR Academy ini?
Iya, betul. Jadi lewat website kpracademy.com itu nanti teman-teman bisa ngajuin KPR di situ. Nanti tim expert kita ngelakuin screening kira-kira dengan profil teman-teman ini kira-kira bisa cocoknya dengan bank mana gitu. Oh Jadi, gitu, oke. Oke, jadi oke, teman-teman lebih hemat waktu lah untuk itu. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada rencana mau ambil KPR, bisa lanjutin di KPR Academy. Bisa coba ya isi ya. Terus kalau misalnya pengen tahu juga, silakan kunjungin aja YouTube channelnya KPR Academy. Di situ banyak informasi-informasi yang bisa kalian dapetin tentang KPR. Nah, oke. Jadi saya mau tanya nih, Kak, tentang pilihan Kak Oki. Kalau Kak Oki lebih prefer yang tenor panjang atau tenor pendek sih? Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang jangka waktunya panjang. Tapi tetap ya, menarik. mesti diiringi dengan rencana kapan kira-kira kita mau lunasin. Gitu. Jadi nggak bisa serta-merta tenor panjang untuk biar lebih ringan. Abis itu ya udah santai aja, slow nih. Biar angsurannya toh cuma segini gitu. Ya nggak bisa seperti itu juga. Karena kita kan semua punya tujuan financial goals-nya seperti apa, jadi kita mesti pasang target dan kita mesti disiplin juga di situ. Oke. Jadi lebih prefer tenor yang panjang ya, karena lebih lebih relax. Lebih ringan. Iya, lebih ringan, fleksibel gitu. Karena satu lagi nih. Kalau kita ngambil tenor yang pendek di depan, itu kita di tengah jalan misalnya kita mulai ngap nih, kayaknya berat nih untuk sampai garis finish gitu. Terus kita minta tolong supaya diperpanjang, itu jatuhnya jadi restruktur. Iya. Nah itu it's not a good thing sih gitu untuk di catatan riwayat kredit gitu loh, nggak terlalu bagus ya gitu. Ketimbang kita ngambil yang panjang, terus kita punya rencana dan ternyata bisa nih kita lunasin di tahun, misalnya di tahun ke-10 kita ngambil 20 tahun tapi kita lunasin 10 tahun gitu. Ya bisa gitu. Ya itu kan kontrolnya ada di kita gitu. Bukan habis itu kita mesti ngemis lagi gitu. Kalau di awal kita ngambil 10 tahun habis itu nggak sanggup kan mau nggak mau kan kita minta tolong sama bank. Tolongin dong, tolongin gitu. Saya udah nggak sanggup nih. Please. Jadi restructure itu ya kayak apa namanya? Nggak bagus lah ya kalau di mata bank ya. Kalau memang kondisi seperti pandemi sekarang dan banyak yang ngambil, ya itu adalah hal yang ya quote-unquote bisa dibilang cukup lazim dan bisa ditoleransi lah. Tapi dalam kondisi umum, kalau sampai kejadian restruktur, nah ini ada apa dengan dia gitu? Kenapa ini ada yang mismatch kah atau apa gitu? Oke. Jadi kemungkinan nanti buat ambil kredit lagi akan dipersulit mungkin ya. Jadi lebih kemungkinan jadi agak lebih sulit. Betul. Minimal kita ditanya dan kita perlu effort menjelaskan kenapa dulu sampai restruktur dan pemberesannya kayak gimana bla 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 gitu. Kan jadi nambah PR tuh. Mesti ingat cerita. Bener. Oke deh kalau gitu Kak. Oke, segitu aja kali ya Kak Oki ya. Thank you banget Kak Oki udah sharing-sharing ilmu tentang KPR ke viewersnya Halo Emas. Ya. Thank you banget ya Kak Oki ya. Oke, thank you juga, thank you. Oke, jadi buat kalian yang pengen belajar tentang KPR, langsung aja kunjungin YouTube channelnya KPR Academy. Atau di Instagram juga ada ya Kak? Di mana Kak? Di @apa? Ya, di @KPR Academy. Di @KPR Academy, oke. Thank you guys udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun ide, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.